Haruskah Gia memastikannya? Tapi bagaimana kalau banyak pria bermata keranjang di sana? Bukankah klub salah satu tempat untuk orang-orang bebas? Tapi kalau Gia tidak masuk, dia tidak akan bisa bersikap tenang karena belum memastikannya. Bangsa bodoh lah. Yang penting aku ketemu si bos psikopat itu. Kenapa si psikopat itu benar-benar menyebalkan? Dengan segera Gia berjalan menuju klub di sana. Berjalan dengan ragu di tengah hatinya yang sedikit takut. Langkahnya memelan setelah menemui dua pria berbadan besar yang berdiri tepat di samping kanan kiri klub. Tampak sangat mengerikan dan Gia bergidik ngeri melihatnya. Langkahnya semakin cepat untuk menghindari tatapan kedua pria itu. Sampai akhirnya dia berhasil masuk. Seketika aroma alkohol dan musik DJ memenuhi indera penciuman dan pendengarannya. Gia menutup hidungnya kala merasa sedikit mual. Kemudian manik matanya menyapu seluruh ruangan yang ada di sana. Semua tampak kacau. Orang-orang menari dengan brutal. Beberapa tepar di meja bartender. Dan terdapat beberapa pasangan yang sedang melakukan aksi tak senonoh. Melihat itu saja sudah membuat Gia bergetar. Dan dia berharap Gabriel tidak ada di sini, jadi Gia bisa secepat-cepatnya keluar. Kau di mana, Gabriel? Langkahnya terus masuk ke sana, menyelipkan tubuh di antara orang-orang yang masih menari. Kemudian Gia mengerutkan tubuhnya saat melihat seorang pria mendekat ke arahnya. Menyadari itu membuat Gia semakin mempercepat langkahnya, semakin masuk ke dalam, lalu manik matanya menangkap sosok yang dia cari. Bos psikopatnya di sana, terkulai lemas dengan berbagai alkohol dan wanita-wanita penggoda di dekatnya. Dengan segera Gia mendekat ke sana, kemudian menarik salah satu wanita yang sudah mulai mendekatkan wajahnya pada wajah Gabriel. Woi, jauhi dia. Wanita-wanita di sana hanya bisa mengerutkan kening mereka ketika mendengar kalimat Gia. Mungkin karena Gia memakai bahasa Indonesia yang tidak mereka mengerti. Jadi ditatapnya Gia dengan nyalang. Siapa kau? Gia mendesak kesal. Tangannya berkecak pinggang dengan sorot mata tajam. Jauhi dia sekarang juga, ujarnya. Aku istrinya, mau apa kau? Hah? Sambung Gia membalasnya menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. What? Pakik wanita-wanita yang masih menggerubungi Gabriel itu. Lalu dengan segera mereka memandang satu sama lain dan segera pergi. Sementara Gia masih memandang kesal wanita penggoda yang sudah mulai menjauh dari tempatnya. Lalu kemudian mulai menyadari apa yang barusan dia katakan. Tangannya menepuk pelan bibir miliknya. OMG, bicara apa kau ini? Kepalanya menggeleng kuat, lalu segera menghampiri Gabriel yang masih terbaring dengan lemah di sofa. Bapak, tangannya menepuk-nepuk pelan pipi Gabriel, berusaha membangunkan pria itu. Namun sayang, Gabriel benar-benar sudah tidak berdaya akibat alkohol yang dia konsumsi. Gia menatap botol-botol di meja dan itu sangat banyak. Entah apa yang sebenarnya terjadi sampai Gabriel bisa mengkonsumsi minuman itu. Gia memegang kedua tangan Gabriel, berusaha membangunkannya dengan sedikit tarikan kuat, karena bagaimanapun tubuh pria itu termasuk berat bagi seorang bertubuh mungil sepertinya. Jas hitam Gabriel sudah terlepas dari tubuhnya dan Gia tidak tahu ada di mana. Perlahan dibangunkannya Gabriel, membuat pria itu sedikit mengerjapkan mata. Gia mendengar Gabriel bergumam kecil di tengah kerjapan matanya, tapi dia tidak menghiraukan itu. Bapak, bangunlah. Ayo kita pulang. Aku tidak kuat jika harus menggendong tubuh bapak yang sebesar ini. Gabriel menggeleng pelan. Matanya sayu menatap Gia. Aku lelah. Gia menghentikan pergerakannya. Ditatapnya Gabriel dengan bingung. Apa bapak tak apa-apa, Pak? Alexa. Hah? Alexa? Siapa itu? Batin Gia menatap Gabriel yang saat ini tengah memprihatinkan. Alexa. Gia tersentak saat Gabriel menariknya dan memeluknya dengan erat. Pria itu meletakkan hidungnya pada ceruk leher Gia yang masih terdiam. Gabriel memeluknya, dan pelukan itu terasa syarat akan kefrustasian. Dia tidak tahu kenapa dan ada apa dengan Gabriel, tapi yang jelas pria itu pasti memiliki masalah yang sangat besar.
Pelukannya mengerat dengan Gabriel yang terus bergumam kecil di ceruk leher Gea. Sementara gadis itu hanya mengerjapkan mata, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. "Alexa, aku membutuhkanmu," racau Gabriel. Gea tidak tahu siapa itu Alexa dan kenapa Gabriel bisa menyebutkan nama itu berulang kali. Tetapi yang jelas hatinya memanas ketika mendengar racauan Gabriel. Gea merasa kalah dan matanya mulai memanas karena desakan dari cairan bening di sana. Gabriel menghirup dalam-dalam wangi ceruk leher Gea sambil terus bergumam, "Aku lelah." Dengan langkah pelan dan sedikit terhuyung, Gea keluar dari lift sembari memapa Gabriel yang masih ada dalam efek maboknya. Gea kembali mencengkram erat pinggang Gabriel ketika pria itu berjalan dengan langkah tidak benar, berusaha untuk mengendalikan tubuh yang 2 kali lebih besar dari tubuhnya. Hanya 5 langkah lagi untuk sampai di kamar bosnya, tapi langkah mereka terasa benar-benar lambat. Lagi-lagi Gea mendengus kesal. Gabriel benar-benar membuat harinya yang semula buruk semakin menjadi buruk setelah mengingat muntahan pria itu di klub. Sekarang dress pink cantiknya terlihat kumal dan bau alkohol menyebar kemana-mana, membuat Gea seakan ingin ikut memuntahkan isi dalam perutnya. "Terkutuklah bosnya itu," batin Gea. Gea merogoh kantung celana Gabriel untuk mencari kartu kamarnya. Tetapi pergerakan tangan Gabriel yang semula ada di pundak Gea itu seketika membuatnya sedikit geram. "Gabriel, diamlah. Jangan menambahkan kesulitanku. Kau benar-benar membuat moodku hancur. Kau tahu?" Gurutunya sembari menempelkan kartu pada sistem penginput data kamar di samping pintu. Ceklek, pintu terbuka dan dengan perlahan Gea memasuki kamar bernuansa babu itu, memapa tubuh bara Gabriel ke arah kamarnya dengan perasaan sedikit kesal. Ingatannya kembali pada ucapan Gabriel di klub beberapa jam yang lalu. Pria itu terus-menerus menyebutkan nama yang sangat asing di telinganya. Mengira dirinya adalah gadis yang dia sebut-sebut dengan lirihan frustasi dan memujanya. "Brooke." Gea menjatuhkan tubuh Gabriel dengan sedikit pelan ke atas ranjang, membiarkan dirinya berdiri sebentar sembari memijat pundaknya yang terasa kram untuk merilekskan otot-otot lengan yang terasa menegang. Oh ayolah. Tubuh Gabriel memang kecil meskipun tidak sekecil dan semungil Gea. Tapi tetap saja saat Gea memapanya terasa sangat berat, sampai membuat pundaknya terasa kram seperti itu. Beruntung Gea merupakan seorang gadis dengan fisik yang kuat. Kemudian Gea memilih untuk duduk pada sisi ranjang dan mengamati Gabriel yang kini tengah terlelap dengan damai. Sungguh, bosnya terlihat seperti malaikat yang memiliki wajah tentram dan menghangatkan hati jika sedang tertidur seperti ini. Tapi bayangan saat pria itu tengah menjalani aktivitas dengan wajah kaku dan dinginnya membuat Gea lagi-lagi menarik ucapannya. Gabriel yang kini tengah terlelap terasa sangat berbeda dengan yang biasa Gea lihat sehari-hari di kantor. Halo novelers semua, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Fevitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. See you next time, ketemu lagi di episode selanjutnya.